Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bergabungnya pada kelas ekonomi manajerial. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar dan pandemi segera berakhir. Untuk kali ini kita akan bahas tentang game teori dan strategic behavior atau teori permainan dan strategi perilaku. Langsung, strategic behavior merupakan atau mengacu pada rencana kerja atau perilaku seorang oligopolis setelah mempertimbangkan semua reaksi yang mungkin dilakukan oleh para pesaing selama adanya persaingan di antara untuk memperoleh laba dan keuntungan lainnya. Jadi yang namanya strategic behavior adalah perilaku seorang monopolis dalam mempertimbangkan atas strategik persaingan pada perusahaannya untuk memperoleh laba dan keuntungan lainnya. Game teori sendiri yaitu bagaimana perusahaan oligopolis membuat keputusan strategik untuk memperoleh keunggulan kompetitif atau competitive advantage atas persaingan, atau bisa memperkecil ancaman potensial akibat langkah strategis persaingan itu sendiri. Jadi yang namanya game teori adalah keputusan strategik untuk memperoleh keunggulan kompetitif atau advantage. Model permainan yaitu permainan sendiri membuat keputusan yang tadi sudah disediakan, yaitu membuat keputusan para manajer perusahaan oligopolis yang dilakukan oleh para manajer. Yang kedua strategik yaitu pilihan untuk mengubah harga, mengembangkan produk baru, melakukan kampanye iklan, membangun kapasitas baru, dan tindakan lainnya yang mempengaruhi penjualan dan tingkat laba perusahaan serta pesaingnya. Untuk yang selanjutnya adalah ada ganjaran atau payoff, yaitu hasil atau konsekuensi dari setiap pilihan strategik yang dinyatakan dalam laba atau rugi. Jadi dari setiap masing-masing manajer oligopolis itu dengan menetapkan strategik dan konsekuensinya adalah laba atau rugi, yaitu yang namanya ganjaran atau payoff. Model permainan yaitu tabel yang menyantumkan ganjaran dari semua strategi yang mungkin dilakukan suatu perusahaan. Jadi di situ nanti ada metrik. Di sini permainan dibagi menjadi dua, permainan berjumlah 0 atau zero sum game. Selanjutnya ada permainan tidak berjumlah 0, non-zero sum games. Permainan berjumlah 0 merupakan permainan di mana keuntungan salah satu pemain merupakan akibat dari pengeluaran dan keuntungan secara persis seimbang dengan pemain lainnya. Contohnya, suatu perusahaan A meningkatkan harganya sedangkan perusahaan B tidak. Perusahaan A mungkin akan menghilangkan pangsa pasar yang beralih ke perusahaan B. Jadi di situ permainannya sangat fair. Jika perusahaan A meningkatkan harga sedangkan perusahaan B tidak,
Perusahaan A itu mungkin akan menghilangkan pangsa pasar yang beralih ke perusahaan B. Jadi berbagi di situ. Berbagi A dan B. Model permainan jika keuntungan atau kerugian salah satu perusahaan tidak diakibatkan oleh biaya atau memberikan keuntungan dalam jumlah yang sama pada perusahaan lain, maka terjadi permainan tidak berjumlah nol. Nah, ini yaitu bisa permainan berjumlah positif atau permainan berjumlah negatif. Jadi di situ ada yang curang dan tidak ada yang curang, yang namanya permainan seperti itu. Jadi di sini ada strategik, dominan, dan keseimbangan nas. Jadi ada dua perusahaan A dan perusahaan B yang akan memasang iklan dan tidak memasang iklan. Jika perusahaan B memasang iklan, maka perusahaan A akan memasang iklan sejumlah yaitu 4. Sedangkan yang perusahaan A tidak memasang iklan yaitu berjumlah 2. Sedangkan perusahaan A, maka perusahaan B akan juga memasang iklan 3 dan tidak memasang iklan atau rugi yaitu sejumlah 1. Perusahaan A, jika perusahaan B memasang iklan yaitu berjumlah 3 dan yang tidak memasang iklan atau jika tidak memasang iklan akan rugi sebesar 1 itu. Perusahaan A dan B memiliki strategi dominan memasang iklan dan menjadi keseimbangan akhir. Sedangkan untuk keseimbangan nas, sebuah situasi ketika setiap pemain memiliki strategi dominan untuk menghadapi strategi yang dilakukan oleh pemain lain. Jadi di sini dalam nas, jika perusahaan B maka perusahaan A akan memasang iklan atau dengan memasang iklan memperoleh keuntungan sebesar 4, dan jika tidak memasang iklan akan rugi yaitu sebesar 2 atau memiliki keuntungan cuma 2. Sedangkan perusahaan B, jika perusahaan A memasang iklan, maka perusahaan B akan memasang iklan sejumlah berkeuntungan yaitu 3, dan jika tidak memasang iklan akan memiliki keuntungan 1 itu, dan seterusnya. Agar perusahaan A bisa menentukan memasang iklan atau tidak, terlebih dahulu perusahaan A harus menunggu apa yang dilakukan oleh perusahaan B. Strategi yang optimum bagi perusahaan adalah juga memasang iklan, disebut keseimbangan nas. Untuk D5, tahanan sebuah situasi di mana setiap perusahaan melakukan strategi dominan tetapi masing-masing bisa terlibat lebih baik, memperoleh laba yang lebih besar jika bekerja sama. Jadi ada studi kasus tentang seseorang yang seorang maling dan memaling sebuah sepeda motor, yaitu namanya individu A dan individu B. Jika individu B, maka individu A jika mengaku
maka hukumannya adalah 5 tahun jika mengaku. Kalau tidak mengaku, maka hukumannya adalah 10 tahun. Individu A, jika individu B mengaku, maka akan hukumannya adalah 5 tahun. Jika tidak mengaku, hukumannya adalah 10 tahun, sama. Individu B, maka individu A, jika dia mengaku, yaitu hukumannya adalah 0, dan jika tidak mengaku adalah hukumannya 1 tahun. Individu A, jika B mengaku, hukumannya 0, dan jika tidak mengaku bisa hukumannya 1. Persaingan harga dan non harga kecurangan dalam kartel dan dilema tahanan. Konsep di mana tahanan dapat digunakan untuk menganalisis persaingan harga dan non harga dalam pasar oligopolistik juga kecenderungan berbuat curang, secara diam-diam mengurangi harga atau menjual lebih banyak dari kuota. Jadi terdapat perusahaan A dan perusahaan B. Maka perusahaan A jika menetapkan harga rendah maka memiliki keuntungan 2, dan jika menetapkan harga yang tinggi maka keuntungannya adalah 1. Perusahaan A, maka perusahaan B jika menetapkan harga rendah maka keuntungannya adalah 2. Jika menetapkan harga tinggi maka keuntungannya adalah 1%. Perusahaan A harus menentukan strategi dominan untuk menentukan harga rendah. Jika perusahaan bekerja sama menentukan harga yang lebih tinggi, maka keduanya memperoleh masing-masing 3. 3 ini jika harganya tinggi, jika dia melakukan kerjasama, dia akan memperoleh laba yang sama di sini. Kedua perusahaan mengalami dilema tahanan atau kemungkinan perusahaan bersaing berlaku curang juga bisa. Permainan yang berulang-ulang dan strategi tit for tat, yaitu permainan yang melibatkan banyak gerakan berbalas dari setiap pemain. Strategi terbaik dari setiap pemain adalah tit for tat, atau 1 dibalas 1, atau melakukan apa yang dilakukan lawan pada kita. Jika kita memulai bekerja sama, misalkan jika kita memulai bekerja sama dan akan terus bekerja sama selama lawan juga bekerja sama, jika lawan berniatan maka kita juga bisa berkhianat dan seterusnya. Jika lawan berkhianat, maka kita juga bisa berkhianat dan seterusnya. Strategi ini cukup bersifat saling membalas sehingga dapat mencegah tindakan non-kooperatif, tetapi cukup pemaaf sehingga memungkinkan perkembangan pola kerjasama yang bermanfaat. Bisa melakukan kecurangan, tetapi dengan catatan permainan ini adalah cukup pemaaf atau bisa bersatu kembali. Dalam permainan tit for tat
ditemukan secara konsisten berbagai strategi yang terbaik, artinya yang menghasilkan manfaat yang terbesar bagi setiap pemain sejalan dengan berlakunya waktu. Perlakuan strategi dan daya saing internasional, misalkan sebuah perusahaan pesawat Boeing dari Amerika dan Airbus Industrie, sebuah konsorsium dari Jerman, Prancis, Inggris, dan Spanyol. Kedua perusahaan sedang dalam proses pengambilan keputusan mengenai produksi pesawat baru, dan karena besar biayanya pengembangan pesawat tersebut, maka produsen harus dapat menguasai seluruh pasar dunia agar dapat memperoleh laba yang maksimal. Misalkan sebesar 100 juta US, jika keduanya memproduksi pesawat, masing-masing akan merugi 10 juta US. Airbus, jika Boeing melakukan produksi, maka dia akan rugi sebesar 10 US dollar. Dan jika Boeing tidak memproduksi, maka dia tidak akan rugi. Untuk Boeing, jika Airbus memproduksi, maka dia akan rugi 10 US juga. Dan jika tidak akan rugi. Jika Boeing dan Airbus bekerja sama, maka Boeing akan memproduksi dengan total keuntungan yaitu 100, dan jika tidak memproduksi adalah 0, kerugian 0. Boeing, jika Airbus tidak memproduksi, yaitu kerugian adalah 0, dan sama-sama tidak memproduksi adalah juga 0. Permainan berurutan dan pohon keputusan, yaitu pohon keputusan atau yang disebut decision tree, adalah diagram dengan lingkaran atau cabang menunjukkan hasil setiap keputusan dalam permainan berurut. Jadi di situ ada gambar perusahaan A dan perusahaan B. Jika perusahaan A menetapkan harga tinggi, maka akan diikuti oleh perusahaan B yang akan menetapkan harga tinggi dan harga rendah. Sedangkan perusahaan B menetapkan harga rendah, maka juga akan diikuti oleh perusahaan B dengan kategori menetapkan harga rendah dan menetapkan harga tinggi. Pada gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.